Nama dari Loli bersama Fadel menjadi perbincangan banyak orang untuk beberapa minggu belakangan ini dikarenakan memang hubungan dari Loli bersama ibu tercintanya telah berpisah rumah. Dan menariknya pada saat video ini dibuat beredar sebuah kabar bahwa Loli meminta maaf bahkan mengunjungi tempat kediaman dari Nikita Mirzani atau yang dipanggil dengan sebutan Mimi. Bahkan Loli mengatakan, "Mimi dan penghuni rumah ini saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi," dan itu diungkapkan oleh Loli sendiri di dalam Instagram story, di mana Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi yaitu Nikita Mirzani bersama para adik-adik dari Loli. Dan Loli meminta mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas segala kesalahan yang sudah terjadi. Bahkan bentuk klarifikasi dalam podcast dari Denny Sumargo juga telah diberikan oleh Fadel, yaitu kekasih dari Loli. Sehingga kalau kita melihat pernyataan dari Loli, seakan-akan Loli sedang berusaha agar hubungan bersama Nikita bisa kembali seperti sedia kala. Dan Loli juga menegaskan kedatangan Loli sama sekali tidak meminta nafkah ataupun ahli waris ya teman-teman, seakan-akan itu menjadi hal yang sangat bagus. Bahkan juga ada yang mengatakan tidak ada mantan ibu maupun anak, seakan-akan Loli berusaha untuk mencairkan suasana. Dan sebetulnya itu adalah hal yang bagus. Tetapi ada beberapa pernyataan yang diberikan oleh Loli yang kurang bagus ya teman-teman, karena di kata-kata berikutnya di dalam Instagram story yang dibuat oleh Loli sendiri, Loli sempat mengatakan, "Loli harap Mimi berhenti untuk menggiring opini ataupun drama yang melibatkan orang-orang tidak salah dan nggak tahu apa-apa." Dan ini seakan-akan segala sesuatu terjadi dikarenakan Nikita Mirzani teman-teman, dari pernyataan yang diungkapkan oleh Loli, karena Loli mengatakan berhenti menggiring opini. Jadi rasa sakit hati dari Loli masih ada ya teman-teman. Tidak berhenti sampai di sana. Perkataan Loli yang mungkin kurang etos ataupun kurang etis sempat terjadi, apalagi kata-kata terakhir di dalam sebuah kata-kata yang diupload di Instagram story oleh Loli sendiri, di mana Loli mengatakan, yaitu anak dari Nikita Mirzani mengatakan, "Izinin Loli mau bikin Nikita Mirzani bangga karena itu tujuan Loli hidup di dunia." Dan kalau kita berbicara mengenai itu merupakan hal yang bagus. Tetapi ada perkataan yang mengatakan sebelum Mimi atau Nikita Mirzani tinggalin Loli selamanya, berarti itu mempunyai arti Nikita Mirzani akan mati teman-teman. Dan itu perkataan yang kurang etis, sampai-sampai banyak orang turut berkomentar seperti kenapa harus memakai kata berhenti menggiring opini teman-teman. Bukankah itu semua terjadi karena ego masing-masing? Dengan kata lain, semua itu terjadi karena kesalahan Loli juga teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak saja. Dan kita juga wajib membuka mata bahwa Loli juga mempunyai kesalahan. Ketika tiba pertama kali di negara Indonesia, mereka langsung pisah rumah ya teman-teman. Sampai-sampai berhubungan dengan Fadel. Dan itu tidak direstui oleh Nikita Mirzani. Bahkan ada masyarakat Indonesia yang mengatakan Nikita Mirzani pasti sakit hati karena keinget waktu Loli melakukan live, Loli mengatakan Nikita Mirzani merupakan manusia plastik. Wow, itu sih cukup parah ya teman-teman, penghinaan yang pernah dilakukan oleh Loli. Tetapi dua kata yang kurang etis diucapkan oleh Loli dan ditampilkan kepada publik, sehingga itu seperti menaburkan minyak di dalam kobaran api yang panas. Dan salah satu hal mengapa Nikita Mirzani juga tidak mau memberikan respon kembali atau tanggapan kembali, karena Nikita Mirzani juga mempunyai persoalan ya teman-teman di dalam dunia percintaan. Jadi kita dapat menyimpulkan Loli ketika meminta maaf waktunya kurang tepat, selain kata-katanya yang kurang etis, tapi Loli juga tidak menyampaikan permintaan maaf di waktu yang tepat karena Nikita Mirzani ada permasalahan di dalam dunia asmaranya teman-teman. Jadi itu seperti menaburkan garam di luka yang timbul, maka itu akan menimbulkan sakit yang sangat dalam.
pada akhirnya Nikita Mirzani hanya memberikan respon dengan sebuah kata-kata yang mengatakan tahu tempe itu adalah bagus, tetapi tahu diri jauh lebih baik. Well, ini menjadi salah satu perkataan atau salah satu sindiran dari Nikita Mirzani kepada Loli, bahwa kata tahu diri harusnya jauh lebih baik karena Loli juga mempunyai kesalahan. Di satu sisi, Loli sebagai seorang anak juga seharusnya tahu bahwa Nikita Mirzani tidak merestui Fadel, maka langkah terbaiknya adalah tidak usah membawa Fadel ya teman-teman. Dan momen Loli meminta maaf di saat Nikita Mirzani sedang mempunyai masalah di dalam dunia asmara, sehingga berbagai macam momen yang tidak tepat yang membuat hubungan mereka tidak bisa saling membaik ya teman-teman. Jadi apa solusinya dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Jika orang tua tidak merestui hubungan dari Loli bersama Fadel, apakah Loli harus berpisah bersama Fadel? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Happy terus ya Ami, terima kasih, pasti happy terus, harus happy, nggak boleh nggak happy. Hidup itu ya terus berjalan. Buat kalian juga harus happy terus, jangan banyak pikiran. Kalau yang punya cicilan, jangan lupa pada kerja supaya cicilannya bisa dibayar. Ya, kalian juga harus kerja juga supaya besok bisa makan. Jadi jangan terlalu pikirkan. Aku nggak mau terlalu. Kamu tahu nggak ya? Hidup itu harus terus berjalan, guys. Ya, jangan terlalu pusingin. Kalau kalian hidupnya nggak ada cicilan, nggak ada masalah. Kalau aku hidupnya masih ada cicilan, jadi aku masih harus bekerja gitu. Jadi aku nggak mikirin masalah-masalah yang gimana-gimana. Aku nggak mau. Aku maunya fokus cari uang aja supaya semua bisa dibayar gitu. Kalau aku sekarang ya mungkin karena udah tuirdut kali ya Ike, 38 tahun say, ya kan. Jadi kalau ada yang tidak suka sama kita, ada yang tantrum membahas masalah kita, biarin saja. Mungkin hidupnya sudah bahagia, mungkin hidupnya nggak ada cicilan, mungkin hidupnya tidak ada beban. Jadi biarkan saja, let them be. Tenang gitu. Tapi memang benar, pengaruh sekali loh. Sama siapa kita ngobrol, sama siapa kita berteman tuh pengaruh banget. Sekarang kalau ngadepin masalah kita harus marah-marah atau apa itu, otaknya jadi nggak jalan, tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik, tidak bisa berpikir, nggak bisa cari jalan keluar gitu. Jadi kalau aku udah nggak bisa marah-marah lagi, bingung. Aku aja bingung nih, marah gimana nih, aku bingung. Nangis nggak ada masalah, karena nangis itu manusiawi. Nangis sehari 2 hari dan let go gitu. Kalau orang udah nggak bisa nangis itu justru gawat. Kalau masih bisa nangis tuh bagus gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa marah karena membahas orang lain yang tidak pernah dia kenal, yaitu urusan mereka. Balik lagi, mungkin mereka nggak punya cicilan hidupnya, mungkin mereka hidupnya terlalu sempurna, mungkin mereka hidupnya tidak pernah buat kesalahan. Jadi let it be gitu, let it be kayak lagu. Kalau kita masih bisa diperalat, berarti kita masih ada fungsinya, berarti kita masih ada value-nya. Jadi nggak apa-apa, biarkan orang semua memperalat. Mungkin itu cara kita membagi rezeki, mungkin itu cara kita membantu. Kadang nggak pernah tahu, kadang-kadang kan membantu orang dengan cara apapun gitu. Pokoknya harus positive thinking.